Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah hari ini Amih dan keluarga bisa dipertemukan kembali dalam acara perdana. Acara perdana di acara obrolan keluarga Amih dalam channel Fikri Media. Alhamdulillah, dalam edisi perdana ini kita akan membahas tentang berbuat baik kepada orang tua. Apa sih yang disebut dengan berbuat baik kepada orang tua? Nanti Amih akan menjelaskan semuanya. Dari awal sampai akhir nanti Amih akan menjelaskan. Apabila cucu-cucu Amih tidak mengerti dengan atau belum paham terhadap pembahasan Amih, kalian bisa bertanya, "Mi, aku bertanya Mi tentang apanya?" Boleh, bebas ya. Bisa? Nah, mangga Amih waktosna. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini bagi Amih sesuatu yang sangat menggembirakan karena kita memulai acara obrolan keluarga Amih yang pada saat ini dibarengi atau didampingi dengan cucu-cucu, yaitu ada Degia, Aarefka, Dekila, sama Dekeke. Alhamdulillah. Dan pada saat ini insya Allah kita akan membahas tentang berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain. Sebetulnya bagi setiap muslim yang lahir ke dunia ini, berbuat baik hukumnya wajib yang harus dilakukan oleh setiap orang, gitu kan. Setiap cucu-cucu Amih, ini kan ada putra Amih, ada Aba ya, alhamdulillah. Pokoknya ini berlaku untuk semua. Jadi di sini karena apa? Kita lahir ke dunia ini harus berbuat baik kepada orang tua. Karena kita lahir melalui orang tua kita. Jadi keberadaan orang tua itu sangat-sangat mempengaruhi kita lahir ke dunia. Jadi adanya kita karena adanya orang tua. Wajar kalau kita harus berbuat baik kepada orang tua. Karena apa? Karena orang tua itu dari mulai hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai besar 9 bulan berat sekali, lelah sekali. Kadang-kadang yang tidak bisa makan nasi, yang tidak bisa makan-makan seperti biasa, tapi sangat menahan sakit berat, lelah ya dengan kehamilan tersebut. Tapi lahirlah kalian semua menjadi makhluk yang lain, bukan ibunya, bukan bapaknya, atau disebut kholqon akhor ya. Nah itu makhluk yang lain yang mudah-mudahan lahir ke dunia ini kan dalam keadaan memang dalam keadaan fitrah. Jadi setiap anak lahir ke dunia ini kan dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Islam dan mampu menerima Islam. Islam dan mampu menerima Islam, betul sekali. Tapi nanti setelah lahir itu jangan salah. Jangan salah mencari lingkungan. Mungkin di sini juga lingkungan ini sangat berpengaruh yang akan merubah kita semua. Dari apa? Lingkungan itu dari teman, dari ini gadget, ini juga termasuk lingkungan, dari teman juga, orang tua, yang paling penting orang tua juga harus memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak supaya kefitrahan anak tersebut bisa terus dijaga, bisa terus dilanjutkan gitu ya diantaranya. Nah, terus lagi kalau kita patuh kepada orang tua itu harus merupakan suatu hal yang wajib, kan tadi disampaikan. Apa memang ada syarat? Tidak. Tentunya ada. Syaratnya apa? Patuh kepada orang tua selama orang tua patuh kepada aturan Allah ya.
Nah itu diantaranya. Jadi terus kita mengikuti aturan orang tua karena kasih sayang orang tua yang harus diikuti, yang harus dipatuhi oleh kita. Tidak mungkin orang tua mengajak kepada hal-hal yang salah bagi anak-anaknya ya. Jadi itu ya. Jadi berbuat baik kepada orang tua nanti kita akan menjelaskan lebih banyak lagi. Nah, diantaranya tadi. Jadi patuh kepada orang tua selama orang tua patuh kepada aturan Allah. Bisa dimengerti kira-kira, sayang? Nah, jadi ya itu ya. Jadi itu diantaranya, Mbak. Jadi kepatuhan berbuat baik kepada orang tua diantaranya patuh kepada orang tua selama orang tua itu memerintahkan hal-hal yang baik, berarti mengikuti, harus belajar, harus melaksanakan sholat, harus melaksanakan saum, harus melaksanakan apalagi misalnya baca Quran itu kan. Menghafal, belajar itu harus dipatuhi. Nah itu diantaranya. Ami mau bertanya. Ya sayang, gimana? Bagaimana kalau orang tua kita melarang untuk ibadah? Oh iya. Iya, pertanyaannya bagus sekali. Ternyata memang tidak semua orang tua itu melaksanakan aturan Allah. Jadi kan kalau di aturan tadi kita harus mematuhi orang tua selama orang tua melaksanakan aturan Allah. Ini kita lihat di dalam Quran surat Luqman ada ayatnya yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, dengan Allah, jadi tidak boleh melaksanakan aturan-aturan Allah, ini ya, sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu. Jadi kitanya mungkin nanti kan anak-anakku sekalian ini besar, ilmunya sudah ada, di sekolah sudah mendapatkan ilmu, kan gitu ya. Kenapa orang tua melarang? Misalnya untuk yang perempuan melarang berkerudung, melarang berjilbab gitu kan. Apalagi kalau yang ini untuk yang laki-laki tidak boleh melaksanakan apa? Nggak perlulah sholat, nggak perlulah saum gitu kan ya. Nah itu misalnya. Nah itu fala tutihuma, tidak boleh diikuti yang itu. Jadi makanya kita itu harus belajar agama ya. Harus belajar agama, harus terus membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran isinya, dan tentunya mengamalkan. Fala tutihuma, seandainya ada orang tua yang melarang kita menentang aturan Allah gitu. Padahal ini salah, kan semuanya harus sholat ya. Makanya kan yang pertama dihisab di yaumil akhir adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik, gitu kan? Nah itu berarti ya, bagaimana kita bisa sholat dengan baik ketika kita tidak belajar? Nah itu ya, makanya harus belajar. Nah tapi ada wasohibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi di dalam pergaulan dengan orang tua itu harus baik, tetap harus hormat, bahasa harus baik, tetap sekalipun orang tua itu melanggar aturan, di dalam pergaulan sehari-hari tetap harus dijaga gitu ya. Jadi tetap harus dijaga ya, tapi misalnya aturan-aturan untuk menentang aturan Allah jangan diikuti ya. Itu diantaranya ya. Bisa dimengerti sayang? Bisa. Ada Teteh bisa dimengerti? Bisa. Ya alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan itu yang dimaksud ya. Jadi tetap kita belajar yang baik dan amalkan apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan di lingkungan kita bisa sejalan antara orang tua dengan anak. Karena anak itu akan melihat apa-apa yang dilihat oleh orang tua ya. Nah itu yang dilihat oleh orang tua, yang dilihat oleh anak. Jadi segala sesuatu yang dilaksanakan oleh orang tua itu dilihat oleh anak dan diikuti, begitu ya. Ya itu insya Allah ya. Nah itu diantaranya Mbak. Ya, nah. Gia mau bertanya. Ya gimana saya? Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua? Iya. Kita lihat ya di dalam Al-Quran banyak sekali sih cara berbuat baik kepada orang tua. Artinya kan yang pertama bisa menyenangkan orang tua. Di antaranya Allah juga memberikan penghargaan yang lebih gitu kan. Bahkan digandengkan ayat itu setelah ibadah kepada Allah dan terus harus berbuat baik kepada orang tua. Seperti di antaranya ada di Quran surat Al-Isra ayatnya 23.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, gitu kan, Allah memerintahkan untuk berbuat baik ya gitu. Tidak boleh menyembah kecuali kepadanya kan gitu ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Kecuali ibadah itu hanya kepada Allah. Terus digandengkan dengan wabil walidaini ihsana, dan harus berbuat baik kepada orang tua. Di antaranya untuk berbuat baik kepada orang tua itu patuh kepada aturan-aturan orang tua. Ketika di rumah membuat peraturan. Kalau misalnya ini kan begitu masuk ke rumah ucapkan salam, kan itu baik. Kita harus ikuti. Assalamualaikum. Ketika makan harus ngumpul bareng, baca bismillah sambil duduk, minum sambil duduk. Itu kan hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang bagus, ikuti. Berkata yang sopan gitu kan. Bahkan tidak boleh ketika orang tua misalnya mengajar, mengingatkan, mengasih saran, bahasanya segimana. Anaknya iyalah udah tahu, itu jangan ya. Berarti bahasa atau suara, nada orang tua ketika bicara apabila dijawab harus lebih rendah daripada suara orang tua. Itu diantaranya juga disebut berbuat baik. Karena apa? Kita menyenangkan orang tua itu kan banyak. Bukan berarti menyenangkan orang tua itu harus diberikan uang. Tidak. Sama sekali. Dengan kita patuh menghafal gitu kan, untuk menghadapi misalnya apalagi di dalam situasi seperti ini, musibah yang berkepanjangan yang mengharuskan kita di rumah kan gitu ya. Makanya di rumah itu manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai ini kan GZ selalu punya semuanya juga, dari pagi melihat games terus berlama-lama sehingga waktu itu terbuang begitu saja. Itu sangat rugi ya. Jadi ketika kita melihat games terus dari pagi, siang, sore, orang tua menjadi kesal gitu ya. Nah itu berarti kita sudah menyakiti orang tua. Jadi segala sesuatu untuk menyenangkan orang tua itu disebut berbuat baik ya. Terutama kalau yang ini kan orang tua coba sholat di awal waktu. Manfaatkan itu, misalnya ingat itu arahan-arahan itu ya, sehingga ketika sholat kita sebelum waktunya sudah punya wudhu. Sholat berjamaah kan ini bisa ada AA yang jadi imam kan, kemarin juga sudah dilaksanakan dengan baik ya, alhamdulillah. Terus lagi Gia, ada Adekila, ada Dekeke juga berjamaah bersama-sama. Itu kan lebih baik. Orang tua ketika melihat seperti itu sangat senang. Itu diantaranya ya. Jadi bukan berarti harus memberikan apa. Bahkan di ayat lain disebutkan fala taqul lahuma uffin, mengatakan saja tidak boleh. Artinya bukan mama bukan itu, tapi ucapan yang sangat ringan tapi menyakitkan gitu ya. Jadi mungkin saja dengan kedipan mata ketika mama memberikan arahan, kesal sama mama tapi hanya dengan lirikan mata, itu juga sudah tidak boleh ya. Nah itu berarti tadi ingat berbuat baik itu bisa menyenangkan orang tua. Syaratnya yang tadi di awal, selama orang tua taat kepada Allah. Itu barangkali ya sayang ya. Iya. Iya. Mau bertanya. Iya gimana sayang? Apa keutamaan berbuat baik kepada orang tua? Iya. Alhamdulillah ini cucu Ami pintar-pintar ya. Udah ini bisa bertanya ya. Ada keutamaan berbuat baik kepada orang tua sangat banyak sekali. Di antaranya bisa diampuninya dosa, bisa bertambah rizkinya menjadi lebih berkah itu ya. Terus lagi bisa peluang untuk masuk surga. Dan memang ada salah satu hadis di sini dari Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu anhu. Ada 3 hal yang menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Di antaranya yang pertama
sholat tepat pada waktunya, sholat pada waktunya, gitu kan? Jadi sholat pada waktunya. Jadi ingat, kalau lagi main, lagi apa, ingat kalau sudah waktu sholat. Siap-siap disimpan dulu, berarti kita laksanakan untuk melaksanakan sholat gitu ya. Terus lagi gini kan, kalau sholat itu suka nggak ingat kemana-mana selagi Allahu Akbar, ingat main lagi, ingat jajan, ingat apa. Nah, kita harus fokus ya. Terus lagi kalau kita lihat di dalam sholat itu ada kejujuran. Seperti begini. Kalau sholat duhur gerah kan, sholat duhur 4 rakaat. Nah, kita sholat harus 4 rakaat, tidak boleh dikurangi. Nah, berarti 4 rakaat dilaksanakannya juga 4 rakaat. Tidak boleh DKK mah mau 3 aja. Berarti itu sudah mengurangi ya itu. Nah, juga di dalam di dalam sholat juga ada disiplin. Ketika kita sudah Allahu Akbar, tidak boleh ngobrol lagi ya. Jadi Allahu Akbar, angkat tangannya, rukuknya, sujudnya harus sesuai dengan aturan ya. Itu berarti disiplin ya. Baru setelah assalamualaikum nanti baca zikirnya, wiridnya, ada astagfirullahaladzim 3 kali, ada subhanallah 33, ada alhamdulillah 33, ada Allahu Akbar 33 gitu kan. Jadi 99 diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100 tuh. Berarti di dalam sholat saja udah banyak. Berarti jadi itu kan tadi sholat tepat waktunya. Bukan hanya sholat. Bukan begitu sholat Allahu Akbar ingat kemana-mana. Sholat mendirikan sholat. Jadi bukan melaksanakan sholat. Tapi apa? Mendirikan sholat. Sholat-sholat yang betul-betul. Sholat yang berdampak. Sholat kalau yang berdampak itu bisa menjadi akhlak. Jadi supaya DKK itu anak-anak itu jadi tidak bohong karena saya orang yang sholat. Orang yang disiplin karena saya orang yang sholat. Gitu kan? Sehingga sholatnya menjadi sesuatu yang bisa menolong kita di yaumil akhir ketika kita sudah meninggal. Itu ya. Itu diantaranya. Yang keduanya itu kan apa ya? Yang keduanya tadi al ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Itu. Jadi ilmu yang bermanfaat seperti apa? Ilmu ketika sudah dicari. Kalau mencari ilmu dengan apa? Menggunakan sam'a. Sam'a itu apa? Pendengaran. Absor, penglihatan. Afidah, hati. Jadi ada 3 hal potensi yang Allah berikan kepada kita, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Dan itu diamalkan setelah didengar, diamalkan. Oh iya, tidak boleh bohong. Berarti bibir kita tidak boleh mengatakan hal-hal yang salah. Gitu kan ya? Terus lagi berbicara juga harus yang benar. Itu diantaranya. Yang ketiganya, wawaladun solihun yad'ulahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Baik waktu ada, waktu hidup. Nah ini kan mamah masih ada, ini mamah kalian ini masih ada ya, semuanya doakan yang terbaik. Mudah-mudahan diberikan sehat, mudah-mudahan diberikan rizki, mudah-mudahan diberikan kerukunan, gitu kan ya. Nah itu lahir dan batin itu. Jadi anak yang soleh itu selalu mendoakan orang tua, apalagi kalau yang sudah tidak ada. Terus doanya apa sayang? Robbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Nah itu diantaranya ya. Iya. Nih ada mau bertanya. Bagus, boleh gimana? Contoh ilmu yang bermanfaat. Oh iya. Ada yang mau tanya contohnya ilmu yang bermanfaat itu maksudnya? Iya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Ini cucu-cucu sudah bertanya semua nih. Alhamdulillah. Contoh ilmu yang bermanfaat seperti begini ya. Kan kita itu tadi Amih di dalam penjelasan menyampaikan bahwa Allah itu memberi bekal ya. Bekalnya apa?
Nah ini sam'a tadi itu kan gitu ya. Pendengaran, absor, penglihatan, dan afidah. Ya, pendengaran, penglihatan, dan hati. Bukan ini, bukan rebingnya apa? Rebingnya telinga, bukan belototnya ini apa? Terbukanya ini mata, tapi perhatiannya. Jadi kan kadang-kadang ada pendengaran itu yang dia ada gitu, deket, ketika dipanggil susah. Kemana aja gitu, dek sini, tapi adanya ini berarti kan tidak fokus ya. Jadi berarti pendengaran, penglihatan, dan hatinya harus fokus di dalam belajar. Misalnya apa yang disampaikan, dek, ade harus fokus belajar, berarti melihat, telinganya pendengarannya dipakai, penglihatannya dipakai, hatinya juga harus nyambung. Kalau hatinya ingatnya ke makanan, nggak bakal kedengaran, ya, nggak bakalan fokus gitu kan. Jadi misalnya ade sedang belajar sholat, dek, cara takbir itu tangannya harus diangkat ke sini, Allahu Akbar, disimpan di sini. Oh, tapi ketika di dalam pelaksanaan Allahu Akbar, nah itu berarti ilmunya tidak bermanfaat, padahal sudah disampaikan. Allahu Akbar, berarti di dalam sholat pun harus seperti itu dilaksanakannya, begitu ya sayang ya? Nah, rukunya harus lurus, nanti sami Allahu liman hamidah, begitu. Berarti ilmunya sudah ada dan diamalkan. Itu berarti ilmunya yang bermanfaat. Terus lagi kalau misalnya adik nggak boleh suka bohong, gitu kan? Berarti yang disampaikan itu yang benar. Jadi jangan gini, dek, ini di mana? Diumpetin gitu kan? Nggak tahu, padahal tahu gitu kan. Nah itu tidak boleh berarti ya. Jadi kalau tahu sampaikan iya tahu, tapi kalau misalnya tidak tahu bilang tidak tahu, begitu ya sayang ya. Gitu diantaranya, semuanya juga berarti apa-apa yang sudah jadi ilmu berarti sudah tahu, dilaksanakan dengan baik. Sekarang misalnya kalau baca Al-Quran itu wajib ya, jadi membaca Al-Quran itu baik sekali. Bahkan kita sebelum tahu, misalnya adek mah baru sedikit-sedikit. Sudah berapa surat sekarang adek belajar Al-Quran? Surat-surat apa sekarang? Yang tahu? Baru sampai Apa sayang? Al-Kausar. Al-Kausar. Nah itu ya, berarti nanti dihafal lagi ya. Terus dibaca sering, begitu juga Keke, AA juga ya. Nah ini juga ini baca Al-Quran itu kan baik ya. Terus lagi supaya bermanfaat jadi ibadah gitu kan, menjadi anak soleh. Mau menjadi anak yang soleh? Mau. Jadi kalau menjadi anak yang soleh, orang tuanya sudah mengajarkan aturan-aturan Allah. Terus lagi diikuti ya juga oleh anak cucu ya. Kan ingin soleh semua. Insya Allah kita akan berkumpul tidak hanya di dunia sampai di akhirat. Ingin kan berkumpul semuanya ya? Ya itu. Jadi kan tadi ilmu yang kita punya diamalkan ya, betul ya? Ya. Nah, tadi terus lagi kalau misalnya belajar kan banyak. Ada belajar apa tuh? Baca Quran, belajar doa-doa ya. Terus kalau tadi misalnya kalau mau makan apa doanya? Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina azabannar. Jadi ilmu yang bermanfaat ketika makan itu dibaca ya sayang ya? Begitu. Nah itu. Terus lagi kalau misalnya minum harus dengan tangan kanan, begitu? Harus sambil duduk, baca bismillah ya. Sudah tahu berarti diamalkan seperti itu. Begitu ya sayang ya. Terima kasih untuk cucu-cucu Ami semua. Ini sangat menggembirakan sekali bagi Ami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini untuk berbagi dengan yang lain dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali untuk kajian kali ini cukup sekian dulu Abah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah itu juga mudah-mudahan terima kasih untuk cucu-cucu semua.
Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya, Ami pengen doa dulu atau gimana nanti? Ya langsung nanti diakhiri oleh Aba ya. Ini mudah-mudahan apa yang dibahas kali ini bermanfaat bagi kita semua. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mi. Hari ini edisi perdana kita sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa terus berlanjut dan istiqomah dalam acara ini, obrolan keluarga Ami. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih cucu-cucu Ami dan semua kru yang ada di belakang. Alhamdulillah, hari ini kita sudah membahas tentang berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, tadi Ami menjelaskan, kita harus patuh, hormat kepada orang tua. Apapun itu keadaannya. Dalam keadaan orang tua yang melarang kita untuk ibadah, tapi patuh dalam hubungan kemanusiaannya, kita tetap harus hormat dan patuh kepada orang tua. Itu ya. Kita tutup saja edisi pertama ini dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.